sambil menunggu yang lain kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih bicara tentang seputar wudu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celaka atau bagi dia neraka, wel, bagi tumit-tumit di dalam neraka. Apa makna hadis ini? Nabi mendoakan kecelakaan bagi tumit-tumit kaki dengan neraka. Hadis ini tentu harus dibaca secara utuh. Ini kan penggalannya. Hadis ini ada asbab wurudnya. Ada sebab kenapa Nabi SAW mengatakan celaka bagi tumit-tumit di neraka. Ada dua riwayat. Pertama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia mengatakan, takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarna fa adrakana wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawadda faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi a'la sautihi wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, satu hari ketinggalan dalam sebuah safar ketika kami safar. Tapi akhirnya kemudian Rasul pun mendapati kami. Dan sungguh kami telah terbebani dengan datangnya waktu salat. Maka kami pun kemudian berwudu. Kemudian kami memulai membasuh kaki-kaki kami. Tiba-tiba Nabi SAW berteriak dengan suara yang kencang, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit di dalam neraka. Rasul menyebut kalimat ini dua kali atau sampai tiga kali. Ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ada lafaz yang kedua, riwayat yang kedua dari Abdullah bin Amr juga, dia mengatakan, raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah hatta idza kunna bima'in bit-tariqi ta'ajjala qaumun indal asri fatawadda'u wa hum ujalun fantahayna ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yamassahal ma'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar asbigul wudu. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu an, kami kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Ketika kami mendapatkan air di sebuah perjalanan, sebagian kaum tergesa-gesa ketika datang waktu asar. Maka mereka pun berwudu dalam kondisi tergesa-gesa. Ketika kami selesai wudu, ada sebagian tumit-tumit kami belum tersentuh air. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, celaka bagi tumit-tumit di neraka, sempurnakan wudu kalian.
Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu tentang asbab buruk. Kenapa Rasul sampai mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit itu di neraka. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada faedah dalam hadis ini. Yang pertama, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdzir kepada kita, peringatan akan takutnya dengan neraka. Dan memang harus takut dengan neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang ditujukan kepada kita semuanya, bahwa di antara kewajiban kita yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita harus takut dengan neraka. Dan itu kita lihat dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga bebatuan. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Takutlah kalian terhadap neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh kurma, dan kalau tidak mendapatinya cukup dengan kalimat-kalimat santun. Lihat bagaimana Allah dan Rasulnya menekankan kepada kita suruh takut dengan neraka. Ya wajar kalau kita harus takut dengan neraka. Bagaimana tidak, bahwa tidak ada azab yang lebih mengerikan dibandingkan neraka. Makanya hadis yang sering saya jelaskan di sini, ketika ada orang yang ketika di dunia itu senang hidupnya, kemudian dicelupkan satu kali saja ke neraka, kemudian diangkat lagi, menghilangkan semua memori kesenangan. Ya, karena api neraka itu dijelaskan narud dunya juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini, kata Rasul, itu hanya satu bagian saja panasnya dari 70 bagian api jahannam. Jadi kalau satu bagian dari 70 bagian saja bisa membakar satu dunia, dan sudah layak seandainya Allah mengazab manusia dengan api dunia saja sudah cukup sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melebihkan azabnya, bahwa api neraka itu sampai 70 kali lipat panasnya api dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya masalah wudu ini juga ada erat kaitan dengan salat. Ketika Nabi SAW menakut-nakuti dengan neraka, karena di antara nama neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang salat itu sudah ada, namanya neraka Saqar, kan itu. Allah mengatakan masalakakum fi Saqar, kenapa kalian bisa masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, karena kami dulu tidak pernah salat. Lah orang yang salat tidak berwudu sama dengan enggak salat, kan begitu. Apa bedanya orang yang sholat tidak berwudu dengan yang sama sekali tidak sholat? Sama saja, karena orang yang sholat tanpa wudu pun dianggap tidak sholat. Makanya faedah yang pertama dari hadis ini, bahwa Nabi SAW memberikan tahdzir, peringatan kepada kita akan takut dengan api neraka. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini tentang syafaqatun Nabi SAW ala ashabihi. Bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, terutama kepada para sahabatnya. Di mana Nabi SAW kan dalam asbab wurud hadis ini, Rasul telat dalam safar. Artinya Nabi SAW ingin membantu orang-orang lemah. Jadi ada orang-orang yang kuat suruh duluan. Kemudian Nabi SAW sampai kemudian telat datang, telat menyusul orang-orang yang safar, yang sudah duluan safar. Kenapa? Karena melihat di antara orang-orang yang tertinggal itu orang-orang lemah. Lah Nabi SAW menemani orang-orang lemah supaya tidak ketinggalan safar. Kemudian juga Nabi SAW betul-betul memperhatikan cara ibadah para sahabat, sampai kepada tumit-tumit yang tidak tersentuh air saat wudu saja Nabi SAW sangat open bahasa kitanya dan langsung menegurnya. Dan itu menunjukkan rasa sayangnya Nabi terhadap umatnya, wabil khusus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga,
hirsus sahabati ridwanullah alaihim ala ada'is salati wa adamu ta'khiriha an waqtiha walau kanu fi halis safari wat ta'abi wan nasab. Bagaimana semangat para sahabat yang patut kita tiru, bagaimana semangat para sahabat yang patut kita contoh. Apa itu? Di mana para sahabat tetap melaksanakan tepat waktu ketika datang masuk waktu salat, walaupun mereka sedang safar, walaupun mereka sedang lelah safar, walaupun mereka sedang letih, tetap mereka kalau sudah datang waktu salat langsung melaksanakan salat. Dan ini qudwah yang baik dari para sahabat. Bagaimana perhatian mereka terhadap ibadah satu ini, ibadah salat ini, ya, karena mereka paham bahwa ibadah salat itu penentu amalan. Kalau dia baik maka dianggap baik semuanya, kalau dia jelek maka dianggap jelek semuanya. Kata Rasul, faman saluhat salatuhu saluha sairu amalihi wa man fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Siapa yang baik salatnya dianggap baik semua amalnya, tapi kalau buruk salatnya maka dianggap buruk pula semua amalannya. Dan mereka paham bahwa amal yang pertama kali dihisab juga adalah salat. Dan mereka juga paham bahwa salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya salat itulah yang merubah karakter seseorang menjadi lebih baik lagi. Ini yang ketiga. Kemudian juga yang keempat, hirsun Nabi ala ta'limi ashabihi wa bayanil hukmi syar'i inda hajatihim ilaiha wa adamu sukutihi sallallahu alaihi wasallam anil khata'i in waqa'a minhu. Bagaimana semangatnya Nabi untuk mengajarkan para sahabat dan menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i yang para sahabat hajatkan, yang para sahabat butuhkan, Rasul ajarkan kepada mereka. Dan Rasul tidak pernah diam kalau melihat kesalahan. Rasul tidak pernah diam ketika melihat kesalahan, karena memang Rasul diutus untuk mentarbiyah umat. Selain juga mengajak manusia kepada kebaikan, juga mencegah dari kemungkaran. Selain daripada menghabar beritakan tentang kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat surga, terkadang juga menakut-nakuti neraka. Begitulah cara Nabi SAW memberikan pendidikan kepada para sahabat, dan ini pun harus kita contoh, khususnya minimalnya kepada keluarga lah. Seorang ibu mengarahkan anak-anaknya, kalau memang anaknya salah tegur, jangan dibiarkan, jangan membiarkan sesuatu yang mungkar dalam keluarga. Ini yang keempat. Yang kelima, dalam hadis ini juga ada faedah yang bagus sekali, di mana Imam Bukhari ketika membuat bab dalam sahihnya, ketika meletakkan hadis ini, beliau membuat bab seperti ini: babun man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab tentang orang yang mengangkat suaranya dalam menyampaikan ilmu. Jadi boleh, seperti saya ini ceramah ini kan keras suaranya, maka kita boleh mengangkat suara ketika menyampaikan ilmu supaya kedengaran. Yang tidak boleh itu adalah teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Seperti teriak-teriak di pasar, itu kan ada celaannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adat istiadat jahiliyah. Dan Nabi SAW juga di beberapa waktu tertentu terkadang mengencangkan suaranya. Contohnya khutbah Jumat. Rasulullah kalau khutbah Jumat itu mukanya memerah, kemudian seolah-olah dia sedang marah dan suaranya lantang. Dan itu ciri khas khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, Nabi SAW mengulang-ulang kata-kata wailun lil aqabi minan nar 2-3 kali, menunjukkan bahwa terkadang kita ini juga harus mengulang-ulang kata apabila kita mengajarkan sesuatu biar paham. Jadi terkadang Rasul mengulang-ulang kalimat itu karena dalam rangka tarbiyah, dan ini juga bagian daripada metode mengajar. Kadang ada orang dijelaskan sekali tak paham, maka kemudian dijelaskan 2 kali tak paham juga, 3 kali tak paham juga, 4 kali main bego dia. Artinya bahwa kalau memang orang tidak paham, terus jelaskan. Ya, lama-lama kemudian juga insya Allah nanti lama-lama walaupun tidak paham 100%, tapi minimalnya lambat laun juga memahami dengan mengulang-ulang kata-kata. Ini juga faedahnya. Kemudian yang nomor 6, yang nomor 5, yang nomor 7 ya. Dalam hadis ini juga tadzkirul muslim bi daruratin at-tahri muwafaqati syariati fi jami'i af'alihi wa aqwalihi. Di mana seorang muslim itu sangat penting bagi dia bahwa setiap perbuatannya tidak boleh mengarang-arang, harus mencocoki syariat. Makanya ketika sahabat ini berwudu, salah wudunya, ada sebagian tumit yang tidak terkena sentuhan air, maka Rasul langsung kemudian menjelaskan, bukan begitu, sempurnakan wudu kalian, celaka bagi tumit-tumit di neraka kan.
Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat bahwa setiap perbuatan itu harus mencocoki perintahnya. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama, dalam setiap aktivitas ibadah kita tidak boleh kemudian mengarang-arang ibadah kecuali ibadah itu disyariatkan. Karena kalau seandainya seorang beribadah tanpa ada syariat, dia karang-karang, maka ibadah itu secara otomatis tertolak walaupun dia sudah menghabiskan biaya, tenaga, waktu untuk melakukannya. Karena Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak, tidak akan diterima. Karena di antara syarat diterimanya amal itu, satu ikhlas, yang kedua ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga faedah yang nomor 8, bolehnya seorang pendidik itu memberikan ancaman. Namanya seorang ibu sedang mendidik anak. Ibu didik anak nih, anaknya juga tak mau dengan suruhan ibu yang baik. Ibu boleh mengancam. Kalau tak bisa nggak dapat uang jajan kamu. Kalau tak bisa tak boleh main. Pokoknya boleh memberikan ancaman seperti itu supaya yang diajari mau dengar. Kadang ada anak-anak itu kalau tidak diancam dia tak mau bergerak tuh. Tapi ada juga anak-anak yang baik kan gitu. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai menyuruh kita untuk meletakkan pecut di tembok. Alikus sauto, kata Rasul. Gantungkan pecut di tembok, kata Rasul. Untuk apa? Untuk mecut anak? Bukan. Untuk nakut-nakuti. Sholat apa pecut? Gitu maksudnya. Kau mau belajar apa pecut? Gitu. Boleh seseorang itu memberikan ancaman bagi seorang pendidik, karena terkadang ada anak-anak yang tidak bisa kecuali dengan cara itu. Maka ini juga diantara faedah hadis ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, di sini wujubu ghuslil aqdami idza kanat maksyufatan. Di sini wajib mencuci kaki dalam berwudu kalau kakinya terbuka. Lain kalau kakinya itu menggunakan sepatu atau kaos kaki dan dia sudah berniat untuk mengusap kaos kaki ataupun sepatu yang disebut dengan mashul khuffain namanya. Maka kalau udah niat mengusap sepatu ya tidak wajib dicuci. Ya, cukup diusap atasnya saja. Tapi kalau kakinya tidak terbungkus sepatu ataupun kaos kaki, maka para ulama mengatakan wajib hukumnya mencuci kaki kalau terbuka. Dan apa bedanya mencuci dengan mengusap? Beda. Kita tahu bahwa ayat Al-Quran ketika bicara soal wudu, Allah mengatakan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai kepada wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengharokati wa arjulikum, tidak mengikut kepada wamsahu usap, tetapi dibaca fathah wa arjulakum karena mengikut kalimat sebelumnya faghsilu wujuhakum. Jadi cucilah wajah kalian. Jadi kaki itu mengikut wajah, bukan mengikut kepala. Sebab kalau mengikut kepala berarti diusap, karena kepala kan diusap bukan dicuci. Tapi kalau wajah dicucilah kaki ini, makanya dia dinasab di fathah mengikuti fathah wajah, berarti perintahnya bukan diusap tetapi dicuci. Dan perbedaan cuci dengan usap, kalau usap ya ma'ruf diusap, tapi kalau cuci itu ada gosokan. Jadi kalau usap ini usap namanya, tapi kalau cuci ada gosokan gini. Nah, itu namanya dicuci. Berarti mencuci kaki itu bukan hanya mengusap, tapi harus digosok. Kenapa? Dan ini menyelisihi kalangan orang-orang Syiah. Nah, Syiah mengatakan cukup diusap saja, tapi ahli sunnah wal jamaah tidak cukup, harus dicuci. Lah orang yang kemudian juga faedah yang selanjutnya dari hadis ini juga fihi dalilun, di dalamnya ada dalil ala anna man taraka syai'an min a'dha'il wudu fa innahu ya'tham wa bittali la tasihu salatuhu wa khassatil a'qab bidzikri li surati sababi. Siapa yang meninggalkan anggota-anggota wudu ketika berwudu, ada beberapa anggota wudu itu tidak terbilas dengan air, walaupun hanya selubang dirham. Dirham kan kecil, walaupun hanya selubang dirham seginilah, tidak tersentuh air wudu anggota badan yang wajib dibasuh itu. Pertama, konsekuensinya dia berdosa. Yang kedua, kalau dipaksakan sholat tidak sah sholatnya. Jadi dia berdosa dan harus diulang wudunya. Dan kalau dia tetap sholat tidak sah sholatnya, harus diulang wudu dan sholatnya sampai betul-betul wudunya sah, baru sholatnya ikut sah. Lah terutama bagian-bagian kaki, karena bagian kaki ini yang kadang-kadang
terjadi kurang basuh itu biasanya di wilayah kaki. Makanya kenapa kemudian di sini Nabi SAW mengatakan wailul lil aqab, celaka bagi tumit-tumit, dikhususkan kepada tumit, bukan berarti cuma tumit saja, tidak, ini hanya permisalan saja, karena kebetulan ketika para sahabat berwudu itu ada bagian tumit tidak terbasuh. Nah, itu pula yang menjadi Nabi mengatakan celaka bagi tumit-tumit di neraka. Tetapi ini kan hanya permisalan. Maka semua anggota badan wudu kalau tidak tersentuh air berarti tetap wailun bagi mereka Kemudian juga di dalam hadis ini juga fihi anna hadzal wa'id ala tarki ghaslil aqab la yumkin an yakuna ala amrin mustahab aw masnun bal ala tarkil wajib. Ketika Nabi SAW mengancam orang-orang yang berwudu, ada sebagian tumitnya tidak tersentuh air, sampai Rasul mengatakan wail, hati-hati dengan rakawel kalian, menunjukkan ini bukan perkara sunnah. Kalau perkara sunnah tidak mungkin diancam sama Nabi mencuci kaki. Ketika ada ancaman berarti menunjukkan apa? Mencuci kaki itu hukumnya wajib, karena diancam oleh Nabi. Maka siapa yang kemudian meninggalkan sebagian kecil tidak terbasuh air berarti dia meninggalkan kewajiban, dan meninggalkan kewajiban hukumnya berdosa. Makanya penting seseorang itu memperhatikan wudu, jangan tergesa-gesa. Ya, kadang ada orang yang berwudu tergesa-gesa karena mengejar sholat, padahal dia tidak tahu sahnya sholat itu ditentukan dengan wudu. Jadi kalau wudunya sempurna, dan itu akan menyempurnakan sholat, tapi kalau wudunya ada kekurangan pun akan mengurangi sholat juga, karena wudu itu penentu masalahnya. Kemudian juga diantara faedahnya adalah kalimat wail. Ada yang mengatakan bahwa wail ini sebuah wadin fi jahannam, dia sebuah lembah yang terletak di dalam neraka jahannam, di mana lembah ini syadidul qa'ri wadnatani wa zulmi. Kata para ulama, sangat dalam, sangat gelap, dan sangat busuk baunya. Itu disebut wail namanya. Jadi wail itu nama sebuah lembah di neraka jahannam, sangat dalam, yang kalau seandainya orang itu kemudian dijatuhkan dari sebuah tempat, dia akan sampai di lembah itu melewati 70 tahun perjalanan. Jadi 70 tahun perjalanan melayang-layang jasad itu ataupun batu atau apa ya yang dilemparkan ke lembah itu, baru sampai di dasar lembah itu setelah 70 tahun perjalanan. Ini makna yang pertama, bahwa wail itu adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Ada juga yang mengatakan wail di situ adalah wa'id wa takhwif, dia hanya sekedar menakut-nakuti. Nabi ingin menakut-nakuti dengan kalimat wail, bahwa wail itu sebuah kehancuran dan kebinasaan. Rasul mendoakan kehancuran dan kebinasaan ketika menyebut kalimat wail itu. Ya sama saja, baik wail itu diartikan kebinasaan, kehancuran, neraka jahanam, sebuah lembah neraka jahanam, intinya bahwa wail itu kalimat yang menakutkan. Kalau disebut wail, maka ini kalimat yang menakutkan. Makanya di Quran itu selalu terulang-ulang kalimat wail. Wailun likulli humazatil lumazah, wailun likulli afakin athim, wailun lil mutaffifin, dan banyak lagi. Wailun likulli humazatil lumazah. Banyak dalam Quran itu kalimat wail. Nah di sini juga Nabi SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Kemudian juga faedah selanjutnya adalah dari hadis ini kita tahu bahwa ketika seseorang berwudu, maka berwudulah dalam kondisi terbaik, sempurna. Karena Nabi SAW mengatakan asbighil wudu alal makari, asbigil wudu alal makari, sempurnakan wudumu walaupun kau tidak suka berwudu. Umpamanya lagi demam, ataupun cuaca sangat dingin, ataupun menyentuh air itu kayaknya gimana gitu ya, lagi demam umpamanya. Kata Nabi SAW, sempurnakan tetap, walaupun cuaca dingin, airnya dingin, tetap harus menyempurnakan wudu sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak boleh ada satu anggota badan pun tersisa kecuali terbasuh air. Karena di sini Nabi mengancam dengan kalimat wailun, dan Nabi juga mengatakan isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudu walaupun kau tidak suka dalam berwudu. Kemudian juga di antara faedah hadis ini ada seseorang itu di sini man taraka syai'an, ataupun dalal hadis ala annahu la yujzi'u mashul qadamaini idza lam yakun 'alaiha jawraban, bahwa siapapun yang melakukan seperti yang dalam hadis tadi, ada anggota badan itu yang tidak tersentuh oleh air ya, ataupun mungkin kaki tersentuh oleh air tetapi hanya sekedar diusap saja, maka sebagian ulama mengatakan tidak sah. Jadi kalau ibu mencuci kaki, okelah terbasuh semua dengan cara menyeblok, atau sekarang ada keran aja kan,
tinggal diletakkan saja kakinya di keran itu kan sudah terbasuh semua. Tapi kalau tidak ada cucian, hanya sekedar usapan atau lebih parah lagi tidak diusap, hanya diseblok saja umpamanya kan, atau dicucurkan ke keran, maka menurut pendapat yang rajih tidak sah wudunya. Kecuali khilafan ala Syiah, kecuali yang berpendapat sah itu adalah orang-orang Syiah, naudzubillah. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir di sini, bahwa di antara sebab orang itu masuk neraka, adalah ketika dia tidak menyempurnakan wudu. Itu di antara sebab dari sebab-sebab orang masuk neraka ketika menyepelekan soal wudu. Ya, ada anggota-anggota wudu itu yang tidak tersentuh, padahal berat di sini ancamannya. Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit di dalam neraka. Ingat bahwa kalimat tumit itu bukan membatasi hanya tumit saja, tidak. Ini mimbabil misal, hanya contoh saja tumit. Ini bisa dikiaskan kepada semua anggota wudu kita, baik wajah, baik tangan, baik kepala gitu kan, termasuk juga kaki. Kalau ada dari anggota-anggota badan wudu ini tidak tersentuh air, maka tidak sah wudunya. Kalau sudah tidak sah wudunya, berarti akan mempengaruhi salatnya. Maka perhatikan wudu dengan baik, karena bagaimanapun itu penentu sah dan tidaknya salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam, saya kira cukup satu saja. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang guru yang membersihkan diri. Saat kalau keluar pakai kaos kaki dalam keadaan duduk, jadi hukumnya seperti memakai kaos biasa. Cara ini di bawah tidak perlu bisa. Kalau yang perempuan yang memakai kaos kaki, yang nyata memang tidak dibuka. Terus yang kedua, seandainya seseorang itu mempunyai wudu, mana yang saat sholat itu dia ada kesempatan, ada air dan ada waktu untuk berwudu, mana yang lebih utama? Dia tetap menjalankan sholat agar dia tidak wudu atau tetap berwudu? Ya, alhamdulillah. Tentang masalah mengusap kaos kaki atau dalam bahasa Arabnya jawroban, itu ada syariatnya. Boleh seseorang itu mengusap di atas kaos kakinya. Jadi kalau kaos kaki ini berarti di sininya diusap ketika berwudu. Itu sama hukumnya dengan mengusap khufain, mengusap sepatu. Tetapi tidak serta-merta seseorang itu mengusap kaos kaki ataupun sepatu, karena itu ada syariatnya sendiri. Di mana sebelum memakaikan sepatu ke kaki ataukah kaos kaki ke kaki itu kan ada cara-caranya. Di antaranya dia berniat dulu bahwa dia akan mengusap kaos kaki ataupun mengusap sepatu. Kalau bagi musafir 3 hari 3 malam, kalau mukim itu 1 hari 1 malam. Kemudian didahului berwudu. Setelah niat didahului berwudu, wudu dulu secara sempurna. Setelah niat itu baru kemudian ketika membasuh kaki kanan selesai, maka kaos kakinya dimasukkan atau sepatunya dipasang. Kemudian setelah selesai baru membasuh kaki yang sebelah kiri, baru kemudian kaos kakinya dipasang dan sepatunya dipasang. Maka barulah kemudian setelah melakukan perkara ini, baru dia boleh ketika berwudu di mana saja sebelum waktunya habis. Bagi musafir 3 hari 3 malam atau bagi mukim itu 1 hari 1 malam, selama tidak ada pembatalnya seperti junub ya, ataupun haid ya kan, maka setiap wudu tidak perlu kemudian dilepas kaos kaki dan sepatunya, cukup diusap di atasnya. Jadi ada hukum-hukum sebelumnya. Kalau hanya asal pakai sepatu saja atau asal pakai kaos kaki, ya tetap harus dibasuh sepatunya, kakinya, sepatunya dilepas kan itu. Kaos kakinya dilepas, harus dibasuh kakinya. Kenapa? Karena belum ada niat sebelumnya dan tidak berwudu ketika memasukkannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentang masalah tajdid al-wudu, ya tentu lebih baik berwudu. Namanya memperbaharui wudu namanya. Orang sudah berwudu, namanya wudu maghrib mau isya. Seandainya dia tidak berwudu tidak ada masalah, karena belum batal, langsung aja sholat isya kan begitu.
Tapi kalau memang tadi dikatakan ada waktu, kemudian dia bisa berwudu, maka berwudu lebih baik. Kenapa? Itu bagian daripada tajdidul wudu namanya, memperbaharui wudu yang pertama, diperbaharui, ya. Dan dapat pahala kan, wudu sendiri ibadah gitu. Tapi kalaupun tidak berwudu kan tidak ada masalah sebenarnya, kan dia sudah punya wudu. Tapi kalau berwudu lagi disebut dalam ilmu fikih namanya tajdidul wudu, namanya memperbaharui wudu, ya, dan berpahala hukum. Wallahu a'lam. Saya pernah bicara tentang bagaimana seorang wanita atau orang laki pun jika sudah melakukan mandi junub, apakah perlu diulang lagi wudhunya sebelum sholat atau orang itu? Paham? Apakah mandi junub itu juga membolehkan orang untuk sholat? Karena kan mandi junub itu menghilangkan hadas besar, berarti secara otomatis juga menghilangkan hadas kecil. Logikanya kan begitu. Kalau orang berwudu, dia hanya menghilangkan hadas kecil saja, tapi tidak menghilangkan hadas besar. Tapi kalau mandi junub itu kan logikanya, dia sedang menghilangkan hadas besar. Ya hadas besar saja bisa hilang, apalagi hadas kecil, berarti terikut di situ. Lah, bagi yang berpendapat bahwa hadas besar ini apabila dihilangkan secara otomatis hadas kecil pun hilang, maka setelah mandi junub tidak perlu wudu lagi. Kecuali kalau dia mendatangkan pembatal-pembatal wudu. Habis mandi kentut, habis mandi kencing, habis mandi berak, itu ya wudu lagi kan gitu. Tapi kalau dari mandi junub sampai ke datang waktu sholat tidak mendatangkan pembatal-pembatal wudu, maka sudah dianggap sah menurut pendapat yang pertama. Sah saja. Kenapa? Karena tadi hadas besar saja bisa hilang, apalagi hadas kecil. Tapi ada sebagian ulama mengatakan dia harus berwudu lagi karena lain ibadah. Tapi pendapat yang kuat tidak perlu berwudu. Kenapa? Kan dalam mandi junub pun ada wudu juga untuk menghilangkan hadas kecilnya kan. Baru dilakukan setelah wudu mandi besar untuk menghilangkan hadas besarnya. Akhirnya setelah mandi junub berarti kan hilang kedua-duanya tuh, hadas besarnya hilang, hadas kecilnya hilang. Berarti tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau mau berwudu ya ada masalah. Karena itu masuk pada tajdid al-wudu, memperbaharui wudu ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita puasa itu kan mau berkumur atau membersihkan hidung itu gimana kan? Kalau kita lakukan, kita khawatir puasanya batal gitu. Itu gimana? Berwudu tetap harus berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung atau istinsyaq. Tetapi kata Nabi, fabalig fil madmadati wal istinsyaq illa an takuna shaimah. Kata Rasul, berlebih-lebihlah kalian di dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung kecuali dalam posisi puasa. Jadi kalau lagi tidak puasa, masukkan air, kita berkumur-kumur betul-betul, ya, digoyang-goyangkan di dalam mulut itu supaya bekas-bekas kotoran itu bisa lepas dari gigi dan bisa dimuntahkan. Atau memasukkan air ke hidung biar kotoran-kotoran, debu-debu di hidung itu biar bersih. Itu kalau tidak puasa. Tapi kalau sedang berpuasa maka cukup kemudian dimasukkan, tidak perlu kemudian dikumur-kumur seperti orang tidak puasa, cukup masuk dilepehkan lagi aja. Adapun seandainya ada sisa-sisa air wudu yang dimasukkan ke mulut, kalau memang dia tidak ada unsur niat menyimpan air dalam mulut untuk diminum, ya tidak batal puasanya. Kecuali sengaja dia berkumur-kumur, separuh dimuntahkan, separuh ditelan, itu lain lagi. Ya, itu batal, berarti ada unsur kesengajaan kan itu. Makanya cukup dimasukkan kemudian dimuntahkan lagi. Ya. Kalau kita lakukan gimana? Gimana? Berkumur sama hidung itu, kan dia bukan punya kan? Kalau tidak dilakukan kebiasaan. Nggak boleh, dia bagian wajah, harus dilakukan. Jadi itu masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Dan kalimat cuci itu perintah, dan asal perintah itu wajib. Dan mulut ataupun hidung itu bagian daripada wajah. Makanya para ulama mengatakan hukum berkumur-kumur dan istinsyaq ini hukumnya wajib, itu pendapat yang kuat. Ya, tetap berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung walaupun sedang berpuasa. Tapi jangan berlebih-lebihan. Iya, nanti besok ya, nanti mungkin minggu depan baru masuk pada hukum-hukum wudu. Nanti dijelaskan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, itu nanti masuk pada hadis berikutnya, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Kalau itu termasuk sempurna nggak bisa, kalau itu yang satu cuma satu kali kena batu, waktunya itu dipisahkan kita, terus yang bagian
Terus yang angka lagi itu 2 kali, terus yang bagian lagi 1 kali nggak sempurna tidak kami semua Ustaz. Maksudnya itu memang sempurna nggak Ustaz? Karena juga terpakai untuk 3 kali. Maksudnya bilangan wudhu Iya. mencuci tangan 3 kali. Iya kan 2 dan yang 1. Oh. Karena kemarin kami berdiri 3 kali Ustaz. Apa sempurna? Iya. Dan dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu membuat 3 bab dalam masalah ini. Bab berwudu marratan, sekali. Terus dia buat bab lagi di bawahnya. Bab berwudu 2 kali. Kemudian dia buat bab lagi di bawahnya, bab berwudu 3 kali. Artinya bahwa di sini boleh seseorang berwudu itu walaupun hanya sekali basuhan. Tangan sekali basuhan, kumur-kumur sekali, wajah sekali, kaki sekali, boleh, enggak masalah. Atau dibuat 2 kali, atau dibuat 3 kali, tapi tidak boleh menambah dari 3. Berarti di sini maksimalnya 3, minimalnya 1. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan faman zada faqad asaa wa zalama. Siapapun yang menambah dari bilangan itu, maka dia telah salah dan telah berbuat zalim. Jadi maksimalnya 3 kali, minimalnya 1 kali. Tapi yang wajib itu 1 kali. Yang 2 dan 3 itu hukumnya sunnah. Berarti kalau hukumnya sunnah mau nambah ya lebih baik lagi, kan begitu. Namanya sunnah berpahala. Tapi kalau mencukupkan yang wajib karena melihat airnya sedikit, ini kalau dibuat 3 kali habis nih, nggak cukup nih sampai kaki nih. Dibuat sekali saja. Itu maksudnya lihat kondisi air gitu ya. Airnya sedikit, yang wudu banyak, aduh kasihan juga kalau dibuat 3 kali nanti yang lain nggak dapat nih. Buat 1 kali. Jadi yang wajib itu 1 kali. Adapun yang 2 dan yang 3 hukumnya sunnah. Ya tentu kalau dia bisa membasuh 3 sampai 3 kali ya itu lebih sempurna, karena bukan hanya menjalankan kewajiban tapi juga menjalankan sunnah. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua Ustaz, kalau kita dengar sholat isya terus kami buat mencuci piring itu sampai jam 9, apakah itu sudah mengakhirkan sholat Ustaz? Maksudnya mengakhirkan waktu sholat sampai jam 9 sholat isya. Kan sholat isya ada dengar sholat azan, tidak dengar azan, terus kita tanggung mencuci piring. Oh, tanggung. Iya, jadi Ya. sampai jam 9, apakah itu termasuk itu Ustaz, mengakhirkan sholat? Iya, ada 2 sholat yang boleh diakhirkan. Pertama sholat duhur, itu boleh diakhirkan. Walaupun sudah masuk waktu, tapi kalau matahari masih di atas kepala, masih panas, ya kan? Maka ibu bisa mengakhirkan, biarkan dia tergelincir ke arah barat dulu. Tidak mesti harus tepat teng azan kemudian ibu sholat duhur. Lihat cuaca, kalau teduh ya langsung sholat. Tapi kan ada waktu-waktunya ketika musim-musim tertentu dalam 1 bulan itu matahari berada di atas kepala, kan itu panas sekali. Berarti biarkan dia mendingin, dia tergelincir ke arah barat dulu, baru setelah mendingin baru sholat. Yang kedua sholat isya. Sholat isya bisa diakhirkan. Contoh umpamanya ibu ada tamu, kemudian ya tamunya sangat istimewa lah, kalau ditinggal sholat kasihan juga, jauh-jauh dia datang kan gitu, dia pun tak ada waktu, maka nggak masalah, kita layani tamu dulu ya. Kemudian kita sholat isya nanti kalau bisa diambil pertengahan malam. Jadi kalau bisa diambil pertengahan malam. Kenapa? Karena sholat isya itu waktunya bukan seperti sekarang 1 jam lebih setelah maghrib. Tidak, waktu isya yang paling afdol itu adalah ketika di pertengahan malam. Mungkin ya sekitar jam setengah 11, jam 11, pokoknya agak malam lah. Itu lebih afdol waktu isyanya. Tapi kalau seandainya tadi alasannya tanggung cuci, ya kalau tiap hari ya janganlah. Masih tanggung tiap hari kan, mungkin sekali-kali bisa. Kalau tiap hari tanggung ya nggak pernah tepat waktu. Tapi kalau memang ingin baik ya ambillah yang keutamaan waktunya, ya di tengah malam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Dari jawaban Ustaz tadi, itu sholat zuhur dan sholat isya boleh ditangguhkan. Yang akan tanyakan Ustaz, mana bagian yang lebih utama ketika seseorang menjaga sholat? Misalnya dia sudah biasa tuh Ustaz, sebelum zuhur orang sholat ngaji di masjid untuk menunggu waktu sholat. Terus isya begitu juga, karena dia sudah terbiasa habis maghrib, dia selalu membaca Al-Quran menunggu sholat isya, langsung kerjakan sholat isya. Mana yang lebih utama, mengerjakannya itu atau kita mengakhirkan? Ya jelas yang pertama lah ya, yang menunggu waktu sholat dengan cara berzikir, baca Quran, kemudian tepat waktu bagaimanapun, karena ada hadis tersendiri. Intidharus shalah ba'da shalah. Orang menunggu setelah sholat untuk sholat lagi, maka dia sedang sholat. Jadi mamanya maghrib,
ke isya, itu nunggu isya kan. Lah untuk menghabiskan dari maghrib ke isya itu baca Quran. Kemudian setelah isya dia langsung sholat. Justru ketika dia baca Quran itu dihukumi dia sedang sholat. Jadi seolah-olah sholatnya itu dari maghrib terbentang ke isya begitu. Itu kalau ada niat dia itu setelah sholat dan kebiasaan dia menunggu waktu sholat dengan menghabiskan zikir, baca Quran dan begitu seterusnya. Maka itu lebih utama karena nanti dapat keutamaan dari semua sisi. Tapi kalau mamanya mengakhirkan sampai waktu malam kan tidak mungkin juga baca Quran dari habis maghrib terus sampai jam 11 kan gitu. Tiap hari seperti itu enggak percaya saya. Ya. Tapi kalau dari maghrib ke isya percaya karena waktunya pendek kan. Ya sebaiknya ya ikutilah ke itu, kebiasaan bagus, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Ke Batam Center juga. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.